mulai melakukan pemeriksaan dan tidak tutup-tutup juga. Kita melakukan upaya yang lebih kuat lagi seperti bukti permulaan, bahkan penyidikan untuk untuk efek jera ya. Podcast pajak, Papeda 300 toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo kawan pajak, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam Papeda 300 Podcast Pajak. Semoga kawan pajak selalu sehat dan tetap semangat. Pada episode Papeda 300 Podcast Pajak kali ini, kita telah hadir bersama kita tamu yang sangat spesial, yaitu orang nomor 1 DJP untuk wilayah Papua dan Maluku. Beliau adalah Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Bapak Aridel Mindra. Oke, selamat datang Pak Aridel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita buka dulu ya ini ya. Boleh Pak, nanti untuk lebih enaknya kita buka dulu. Nah, biar lebih jelas. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Amin. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih sudah diberi kesempatan di podcast Papeda 300 Podcast Pajak. Alhamdulillah di masa pandemi ini kesehatan memang menjadi hal yang utama Pak. Betul. Itu kita harus selalu menjaganya, dan Pak Aridel ini kegiatan sehari-harinya sangat luar biasa nih. Wah. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagi dengan kawan pajak biar dalam masa pandemi ini kita tetap fit, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat Pak. Oh, kalau masalah tips ya. Baik, kawan pajak dan Mas Amin, terima kasih ya pada kesempatan ini kami bisa hadir di podcast pajak Papeda 300 Kanwil DJP Papua dan Maluku. Terima kasih atas kesempatannya, dan mungkin ini dalam rangka launchingnya podcast pajak ya Papeda 300 kita. Pandemi ini memang suatu keniscayaan yang harus kita hadapi, dan sepertinya kalau ditanyakan tips, saya pikir apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya dari Satgas Penanggulangan COVID, baik nasional maupun di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota, itu sudah cukup memadai, tinggal kita jalankan saja. Namun tentu secara pribadi sebagai seorang pegawai dan juga seorang yang beragama, kita tentu dapat menjadikan kehidupan ini lebih seimbang. Artinya dengan COVID ini kita juga jangan pula berhenti berkarya, berproduksi, terus saja untuk terus membuat sesuatu, sehingga tubuh kita tidak merasa berhenti juga ya. Baik berpikir. Begitu juga untuk fisik ya. Mungkin kita akan lebih dibanding dengan sebelum pandemi, kita lebih rutin. Ya, walaupun tidak dengan olahraga yang berat, tapi diusahakan rutin setiap hari berolahraga 30 menit, dan tentu olahraganya lebih ringan dan aman. Siap, Pak. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini sebagai seorang yang beragama, saya pikir ini adalah suatu bisa kita lihat nilai sebagai ujian, sebagai cobaan, juga sebagai pembelajaran bagi kita, terutama saya seorang Muslim. Ya, untuk itu mari kita kembali mendekatkan diri, ya, selalu berdoa, dan yang pasti kita berprasangka baik atas pandemi COVID ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di generasi ini, dan semoga kita bisa melalui kondisi ini dengan baik dan selamat. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Tipsnya luar biasa. Semoga kawan pajak bisa menerapkan ya semuanya tips-tips tadi itu. Nah, dan semoga kita tetap dalam kesehatan yang selalu terjaga, sehingga kita dapat beraktivitas walaupun di masa pandemi. Nah, di DJP ini kan Bapak pernah di KPP, pernah di kantor pusat juga pernah, kepala KPP pernah, di kantor pusat sebagai kepala subdirektorat, kemudian sekarang di Kanwil DJP Papua dan Maluku sebagai kepala Kanwil. Nah, kira-kira menurut Bapak unit vertikal di DJP ini masing-masing unit vertikal tersebut mempunyai peran masing-masing. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan di unit vertikal yang di DJP itu. Baik, terima kasih Samin. Jadi setelah sekian tahun ya, 10 tahun saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, alhamdulillah
dengan rasa syukur saya diberi kepercayaan untuk menjalani penugasan tour of duty maupun tour of area di berbagai lini struktur, Pak. Seperti disampaikan Mas Amin, saya sempat di KPP Pratama, kemudian juga di Kanwil juga pernah, di eselon 3 di Kanwil, kemudian juga di kantor pusat 2 kali bolak-balik. Begitu juga saat ini kembali di Kanwil. Saya lihat hierarki di Direktorat Jenderal Pajak ya sudah cukup mapan ya Pak, di mana kantor pusat sebagai policy makers dan telah membuatkan guideline untuk kita memantapkan visi misi bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan amanah negara dalam mengumpulkan penerimaan guna APBN kita. Dan kemudian di level Kanwil sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusat ya harus mampu menerjemahkan semua policy nasional dalam tingkat tatanan regional. Tentu kita juga harus menyesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi social culture di masing-masing daerah, terutama seperti kita ya di Papua dan Maluku dengan area yang begitu luas ya, kondisi geografis yang sungguh menantang dan beberapa tantangan infrastruktur ya, baik infrastruktur transportasi, fasilitas umum, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Begitu juga tingkat literasi masyarakat. Tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga literasi perpajakannya. Nah, di tingkat KPP Pratama dan KPP lah ya secara umum, karena kami pengalaman juga 7 tahun ya di KPP Pratama, ya ini level eksekusi. Disinilah betul-betul Fiskus melaksanakan fungsi pengawasan, dan tentu fungsi pengawasan yang diharapkan sebagaimana sudah diatur dalam semua regulasi SOP yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, tinggal kita menjalankan bahwa kita mengawasi wajib pajak yang telah melakukan secara self-assessment, sejak mulai dari pelaporan SPT, kemudian kita juga dapat menguji data-data yang kita miliki, yang ada di sistem, kemudian melakukan konfirmasi kepada wajib pajak, dan selanjutnya ya kita akan mengedukasi, meminta wajib pajak mengkonfirmasi sehingga nanti ya kalau diperlukan ya baru kita masuk kepada tingkat law enforcement seperti mulai melakukan pemeriksaan dan tidak tutup-tutup juga kita melakukan upaya yang lebih kuat lagi seperti bukti permulaan bahkan penyidikan untuk untuk efek jeral ya. Bahkan di tingkat penagihan pun kita bisa melakukan hal-hal yang di tingkat KPP yang cukup memberikan jera seperti gizling dan sebagainya. Mungkin itu ya perbedaan dalam setiap hierarki yang saya sih sudah berjalan, dan semoga masyarakat umum memahami juga bagaimana pola pekerjaan ya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mulai dari kantor pusat, kemudian di Kanwil, kantor wilayah, dan kemudian di tingkat kantor pelayanan pajak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rizal. Jadi selama ini kawan pajak sekarang mungkin nggak tahu ya, karena selama ini menganggap Kanwil itu ya kantor pajak, KPP juga sama kantor pajak. Jadi kadang mereka salah alamat, harusnya ngurus lapor SPT ke KPP, tapi nyampainya kata ke Kanwil. Nah sekarang dengan penjelasan Bapak Rizal tadi, kawan pajak sekarang lebih tahu, lebih paham lah kurang lebih. Jadi nantinya tidak akan salah alamat lagi kalau misalnya lapor SPT pelayanan dan segala macam. Nah selanjutnya ini Pak, Kanwil DJP Papua dan Maluku kan meliputi betul provinsi ini kan sangat luas sekali. Iya, saya pada kesempatan baik ini ingin sekali ya menceritakan juga ya, karena saya genap 1 tahun di sini. Ini adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang cukup khusus ya. Satu-satunya kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang di wilayah waktu Indonesia Timur. Satu-satunya Pak. Jadi kalau undangan rapat di Jakarta itu jam 8, kita jam 10 di sini. Tapi begitu juga kalau selesainya jam 6 sore, kita jam 8. Bahkan pernah selesainya jam 11 malam, saya jam 1 malam di sini gitu. Nah, jadi paling pagi ini malam gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Itu satu yang menarik. Tapi saya ingin sampaikan bahwa itu hanya merupakan suatu kondisi yang sebetulnya sudah apa adanya lah ya, bukan kita merasakan ini berat dan sebagainya. Kanwil DJP Papua dan Maluku ini terdiri dari 7 KPP Pratama,
Wilayah kita mulai dari barat, paling barat itu adalah KPP Pratama Ambon, kemudian kita bergeser di satu provinsi saja, Provinsi Maluku, yaitu diperkuat kalau tidak salah 7 KP 2 KP. Ya, betul. Kemudian di Provinsi Papua Barat kita ada 2 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama Sorong dan KPP Pratama Manokwari. Juga diperkuat oleh beberapa KP 2 KP. Kemudian di Provinsi Papua kita ada 4. Ada 4 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama Biak, kemudian KPP Pratama Jayapura, KPP Pratama Merauke, dan KPP Pratama Timika. Nah, Merauke dan Timika tidak memiliki KP 2 KP nih, kebetulan. Nah, jadi kita berada di 3 provinsi. Nah, kalau di total pun wilayah kita ini mencakup juga 53 kabupaten kota, jadi cukup banyak, ya, cukup luas. Dan dengan kekuatan sekitar 885 pegawai, ya, di mana kalau dilihat secara umum pemeriksa kita ada sekitar 90, kemudian AR kita sekitar 110, ya masih jauh lah. Kemampuan coverage kita untuk mengawasi ini mesti perlu banyak ditingkatkan. Tapi ini tidak menghalangi karena pergerakan, pengembangan teknologi untuk pengawasan, ya, yang berbasis IT itu sudah terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya. Bahkan sekarang Cortex sudah mulai dijalankan, ya, dimulai untuk dikembangkan, dan kita harapkan dengan kondisi existing saat ini pengawasan masih tetap bisa jalankan dengan baik. Nah, tentu profilnya berbeda-beda, ya. 7 KPP Pratama yang ada ini sangat berbeda, Pak. Berbeda sekali dengan di Ambon, dengan begitu kepulauan, gitu, dengan wajib pajak yang banyak di sektor perikanan, mutiara dan sebagainya. Itu berbeda sekali juga dengan Papua Barat. Ya, Papua Barat yang punya minyak juga, punya hutan, punya kebun, punya sumber daya alam lainnya. Begitu juga dengan di Papua, di 4 KPP ini. Ini juga ada perdagangan, kita punya perusahaan-perusahaan tambang yang besar, perkebunan yang besar juga di wilayah Papua. Nah, kira-kira itu sedikit, ya, mengenai profil, dan tentu kalau dilihat wilayahnya itu sangat luas, sepertiga Indonesia. Wilayah lautnya luas dan wilayah daratnya juga luas. Terus terang saya belum selesai untuk mendatangi semua wilayah itu, ya, karena kondisi pandemi ini. Dan tentu ini merupakan tantangan untuk kita sebagai insan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugas di wilayah Indonesia Timur, ya, untuk lebih lebih smart, gitu, ya, lebih efisien karena begitu luas cakupan wilayahnya, sehingga pengawasannya harus memiliki cara-cara dan strategi yang tertentu, ya. Tidak bisa dikomunikasikan secara teritorial saja. Ya, kita harus pandai-pandai. Satu lagi, wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua ini adalah wilayah yang biasanya jadi sasaran investasi di bidang natural resource, ya, sumber daya alam. Dan biasanya dan pada umumnya para investor itu kantor pusatnya, headquarternya itu di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, bahkan di Bandung. Jadi kadang-kadang, ya, kita harus berkomunikasi dengan lokasi-lokasi itu. Nah, ini juga yang menarik dan menjadi tantangan. Kadang-kadang sedikit harus harus bersabar, gitu, ya. Harus tahan, harus tough, gitu kan, untuk terus mengkoordinasikan jarak jauh. Dan memang ditambah dengan kondisi pandemi ini, ya, tugas-tugas itu saya akui semakin berat dalam rangka pengawasan. Ya, itu sekilas profil dan tantangan di Kanwil DJP Papua Maluku. Wah, terima kasih pada penjelasannya, luar biasa nih. Tantangannya memang sangat betul. Berbeda, karakternya memang berbeda antara di Papua Maluku dengan di Pulau Jawa, itu berbeda sekali karena wilayahnya secara wilayah, secara geografi memang sangat berbeda, secara transportasi pun juga berbeda. Nah, sekarang kawan pajak bisa sekarang lebih tahu, lebih paham kurang lebih sekilas terkait dengan profil maupun tantangan di Kanwil DJP Papua dan Maluku. Selanjutnya terkait dengan ini, Pak, Kanwil kan juga mendapatkan target penerimaan. Ya, target tentunya tidak lepas dari pelaporan SPT tahunan juga. Penerimaan ada targetnya, pelaporan SPT tahunan juga. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, antara
pelaporan SPT tahunan khususnya di Kanwil DJP Papua dan Maluku, dan penerimaan yang ada di Kanwil DJP Papua dan Maluku. Baik, teman-teman, sahabat pajak sekalian, tahun 2020 ini Kanwil DJP Papua Maluku diamanahkan target penerimaan sebesar 10.667 miliar. Ya, angka yang ya lumayan ya, cukup menantang. Itu sudah kita distribusikan ke 7 KPP Pratama. Nah, tentu sebagaimana diketahui, perpajakan mengukur 2 kinerja utama ya. Kalau dari segi ada 2, yaitu 2 kepatuhan yang perlu dijaga, yaitu kepatuhan formil, kita dikenal kepatuhan formil, dan kepatuhan material. Kepatuhan formil diindikasikan dengan kepatuhan penyampaian SPT tahunan. Betul, Pak. Nah, dan kepatuhan material itu diwujudkan biasanya dengan 2 indikasi, yaitu pencapaian target penerimaan dan pertumbuhan. Ya. Nah, memang ini menjadi kata kunci di dalam konteks self assessment. Kepatuhan material ini menjadi dasar karena penyampaian SPT tahunan itu menjadi bahan baku. Ibaratnya kalau kita mau bikin adonan kuenya, ya ini adonannya nih. Iya. Nah, kalau adonannya tidak cukup, kita akan agak kekurangan nih untuk melakukan pengawasan. Jadi penyampaian SPT tahunan ini menjadi hal yang penting. Untuk tahun 2020 ini, alhamdulillah di minggu pertama Desember kami di Kanwil DJP Papua Maluku sudah mencapai target 105%. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan sukses ke teman-teman di KPP Pratama yang telah berupaya luar biasa sehingga kepatuhan formil yang ditargetkan oleh kantor pusat sudah tercapai dengan kinerja 105%. Tentu kita tidak berbangga atau tidak besar hati di situ karena tantangan kita yang lebih berat lagi itu di kepatuhan material. Memang dengan suasana pandemi seperti ini, target sebesar 10,7 triliun tadi, ya, itu kita masih berjuang keras ya, Pak Amin. Saat ini kita baru di posisi sekitar 84% atau sekitar 9 triliun 28 miliar. Sisa sekitar 1,6 triliun lagi ini yang harus kita kumpulkan di 3 minggu di akhir 2020 ini. Tetapi kalau nanti kita bedah semakin ke dalam, Pak Amin, teman-teman sahabat pajak, bahwa struktur penerimaan kita itu memang mungkin terbagi di 3 kelompok besar, yaitu pertama dari aktivitas sektor pertambangan yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan yang berlokasi di sini, ya itu memiliki kontribusi cukup material ya dalam penerimaan kita. Kemudian juga aktivitas-aktivitas di mana pengembangan kegiatan infrastruktur yang terus berlanjut di Papua Barat dan Maluku, sehingga sektor konstruksi itu juga memberikan andil cukup signifikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sektor administrasi pemerintahan atau kita sebut dengan setoran bendahara ya. Nah, baik bendahara baik dari segi APBN maupun APBD. Nah, untuk akhir tahun ini yang sedang kita concern. Jadi setoran dari bendahara-bendahara terutama dari APBD dari ketiga provinsi dan 53 kabupaten kota yang begitu banyak satkernya juga ya. Kita ada sekitar 1.300-an ya PP bendahara, plus dengan banyaknya program pemerintah saat ini seperti dana desa, kemudian adanya dana otsus dan sebagainya. Begitu juga dengan dilaksanakannya pilkada, ya, KPU di daerah juga mendapatkan dana, sehingga memang kita berharap ya ada setoran-setoran dari BP Bendahara yang melakukan pemotongan dan pemungutan ya atas rekannya, atas pegawainya dan sebagainya, sehingga di akhir tahun kita berhitung, kita berharap ya mungkin tidak bisa sampai harus memastikan sampai 100, tapi kita berharap 100, tapi dari hitung-hitungan kami ya mungkin dalam sekitar 96,5% lah ya. Kita berharap bisa sampai di situ. Itulah tantangan yang saat ini dan kami terus berjuang walaupun angka 1,6 triliun masih terus kita kumpulkan sedikit demi sedikit, tetapi kita optimis kita bisa memenuhinya. Iya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak.
sekarang kawan pajak udah tahu ya komposisi penerimaan dan target yang ditetapkan di Kanwil DJP Papua dan Maluku. Sekarang kan masih masa pandemi, Pak. Di mana kelangsungan usaha dari para wajib pajak juga mungkin agak sedikit berkurang kegiatan usahanya, ada omsetnya berkurang, biayanya, sedangkan biaya harus meningkat terus. Barangkali kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, dan ada pula mungkin kebijakan dari Kanwil DJP Papua dan Maluku untuk membantu para wajib pajak hingga usahanya tetap bisa berjalan dengan baik, kelangsungan usaha juga tetap berjalan dengan baik. Namun demikian kita juga tetap pengamanan penerimaan tetap jalan. Mungkin perlu dijelaskan lagi, Pak. Iya, Mas Amin, karena ini sudah di Desember ya, jadi di ujung, saya pikir penjelasan itu terkait dengan program pemerintah di bawah PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional, mungkin sudah cukup banyak ya, cukup gamblang, di mana secara nasional banyak sekali tax insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah, seperti misalnya DTP, PPh 21, kemudian juga Pasal 4 ayat 2 dan PPN atas penyerahan barang-barang atau jasa yang terkait dengan penanganan COVID. Begitu juga dengan pengurangan untuk ansuran PPh pasal 25 dan sebagainya. Saya pikir banyak sekali yang sudah diberikan oleh pusat. Dan tadi menarik yang disampaikan Mas Amin, kira-kira apa nih di Kanwil ya? Dari bulan Agustus kita juga ikut memikirkan, karena kondisi Papua agak berbeda dengan daerah lain, di mana posisi pertumbuhan ekonomi masih ada, ya masih positif, namun memang tidak sekuat ya sebelum pandemi. Kelesuan terjadi tetapi tidak sampai negatif, Pak. Nah, namun kita lihat ada beberapa sektor yang perlu kita perhatikan juga, terutama sektor-sektor yang berkait dengan perdagangan, Pak. Ya, itu cukup melemah di Papua Barat, dan juga di Maluku. Dalam rangka pandemi ini, dan kemudian kami memperhatikan daya pikul yang semakin berat oleh wajib pajak. Nah, khusus bagi wajib pajak yang mendapatkan SKP, surat keputusan, artinya ini sudah konteks official assessment ya, artinya wajib pajak yang kita periksa ataupun yang dikenakan STP oleh AR ya, atau memiliki tunggakan gitu ya, supaya mereka masih bisa berjalan membayar, menyicil, kita memberikan suatu program ya, pengurangan sanksi administrasi. Jadi sanksi saja ya, sanksi administrasi yang diatur di pasal 361A Undang-Undang KUP. Nah, ini sudah ada skemanya, dan alhamdulillah cukup mendapat antusias ya dari masyarakat ya, dan ini masih berjalan, Pak. Dan kami lihat sendiri program ini juga mampu ya mendorong pencairan penerimaan, memotivasi wajib pajak, dan dengan wewenang yang ada ini, dan saya harapkan nanti juga bisa memudahkan kita berkomunikasi atau memberikan sesuatu kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak juga memahami ya. Satu sisi kita membutuhkan penerimaan, tapi satu sisi kita coba mempertimbangkan di mana beban itu kita bisa kurangi sesuai dengan koridor undang-undang. Tapi hanya untuk sanksi. Sementara pokok harus wajib dibayar. Ya, jadi kita dapatkan pokoknya yang besar itu, sanksinya kita kurangkan maksimum 75%, ya kan? Ada skema-skemanya. Mungkin itu ya, karena kita tentu di dalam konteks nasional sudah ada program PEN, dan kita tinggal menjalankan saja, ya. Dan tentu kita harapkan masyarakat bisa memahami, ya, yang dari Kanwil juga kita lakukan sesuai dengan koridor di undang-undang, sesuai dengan pasal 361A Undang-Undang KUP. Mungkin itu, Mas Amin. Ya, Pak. Demikian kawan pajak, begitu banyak kebijakan yang sudah kita keluarkan baik dari pemerintah, dari Kanwil DJP Papua dan Maluku sendiri juga sudah mengeluarkan kebijakan. Nah, mungkin sekarang kawan pajak lebih tahu dan lebih paham lagi. Mungkin sebelum episode kali ini kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak. Baik, kawan pajak semuanya, dimanapun berada, ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perundang-undangannya
yaitu melakukan pendaftaran, melaporkan, dan membayar pajak, di mana pajak ini merupakan tulang punggung ya bagi negara kita yang akan mengisi penerimaan sisi APBN. Tanpa itu akan sulit ya untuk mewujudkan kemandirian APBN kita sendiri. Yang kedua, tentu saya berharap kami selaku insan Fiskes, khususnya di wilayah Kanwil DJP Papua Maluku, terus berharap mari kita sama-sama ya bagi Bapak Ibu para pengusaha, ya rekan-rekan para wajib pajak yang di akhir tahun ini merasa masih ada nih ya yang perlu dibetulkan di SPT-nya, perlu ada kekurangannya, silakan segera ya dilakukan pembayaran, dilakukan pelaporan, pembetulan pelaporan SPT-nya sehingga bisa terus ya kita mewujudkan penerimaan ini yang lebih mandiri lagi. Yang ketiga, tentu saya berharap generasi muda, marilah sama-sama terutamanya ya, para mahasiswa, para pelajar, marilah sama-sama kita kuatkan literasi perpajakan. Ya, perpajakan ini merupakan hal yang keniscayaan bagi semua warga negara. Tentu terutama bagi teman-teman mahasiswa, ya, ayo mari kita pahami bagaimana PPH, bagaimana itu PPN, ya. Ya, apa bedanya dengan PBB, apa bedanya dengan pajak kendaraan bermotor, ya. Tolong dipahami, dipelajari, dan mari bergabung ya dengan komunitas-komunitas pajak. Kita ada punya tax center ya di Universitas Cendrawasih, ya, kita punya juga di Yapis ya, dan di berbagai universitas lainnya. Silakan bergabung di sana. Kami juga melakukan edukasi-edukasi. Dan siapapun nanti silakan nanti bisa berhubungan dengan Kanwil kalau memang membutuhkan edukasi tentang terkait dengan perpajakan. Nah, tentu silakan kunjungi, kami punya Instagram juga, kita punya YouTube, ya. Silakan kunjungi medsos kami dan di sana juga ada informasi terkait dengan bahkan kontak ya untuk WhatsApp number ya untuk bisa dihubungi, untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa lebih memahami perpajakan itu. Tanpa kepedulian teman-teman generasi muda ya terhadap perpajakan dengan cara memahaminya itu akan sulit bagi kita akan menjadikan negara yang mandiri ya dengan APBN kredibel ya mampu berdiri sendiri dengan pendanaan dari pajak kita. Mungkin itu. Terima kasih Mas Amin, terima kasih kawan pajak semua. Terima kasih Pak Ridal atas kesempatan dan penjelasan yang singkat, jelas, dan padat. Nah, semoga kawan pajak bisa memahami, buat selalu mengikuti. Stay tune on Papeda 300 Podcast Pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Kitong bisa. Kitong bisa.